Halo Sobat Seeker, jumpa lagi bersama saya Are dan Kak Ojan di sini dalam acara Biru, Bincang Karir Seru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai psikotes. Ya. Jadi psikotes itu apa, kemudian jenis-jenis psikotes ada apa saja, dan tentu saja tidak lengkap kalau kita tidak berbicara soal tips-tips mengerjakan psikotes. Seperti itu ya Kak Ojan ya. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan apa itu yang disebut dengan psikotes? Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Kak? Pengertian psikotes ya Kak Arya. Jadi psikotes ini merupakan suatu tes yang digunakan untuk mengukur aspek individu, orang, secara psikis Kak Arya. Nah biasanya psikotes ini kita temui dalam tahapan rekrutmen suatu perusahaan. Dan biasanya tahap psikotes ini merupakan tahapan kedua setelah seleksi administrasi seperti itu kan ya. Karena kan dalam tahapan ini ada beberapa tahapan rekrutmen, ada beberapa tahapan ya Kak. Yang pertama itu administrasi, kemudian ini psikotes, kemudian ada interview, hingga sampai nantinya ada MCU seperti itu Kak. Oke Kak Ojan, itu tadi sudah dijelaskan ya Sobat sekalian mengenai psikotes itu apa. Nah kemudian Kak Ojan, biasanya kan dalam suatu perusahaan tidak hanya mengambil satu jenis psikotes. Ya. Nah sebenarnya dari rangkaian psikotes itu ada berapa jenis sih Kak yang biasa diterapkan dari suatu perusahaan untuk menyaring kandidat calon pelamar pekerjaan gitu Kak? Ya Kak Ari, ada banyak ya Kak Ari ya jenis-jenis psikotes sendiri. Setahu saya ini yang umum ditemui dalam proses rekrutmen perusahaan ini ada 9 jenis psikotes. Ada 9 ya Kak? Jadi ada 9 jenis psikotes. Yang pertama ini merupakan tes kemampuan verbal Kak. Jadi tes kemampuan verbal ini berfungsi sebagai alat ukur dari perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan berbahasa dari para pelamar ini. Jadi baik secara tulisan maupun secara lisan. Kemudian yang kedua ini ada jenis tes logika aritmatika Kak. Jadi tes logika aritmatika ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana logika dan juga analisis olah data dari para peserta ini. Karena kan pada soal tes logika aritmatika ini terdiri dari hitung-hitungan Kak. Hitung-hitungan berarti seperti ya mempelajari matematika ya Kak? Ya, mempelajari matematika betul sekali karena di dalamnya terdapat soal seperti deret aritmatika. Jadi kita menghitung bagaimana kemudian urutan angka dan lain sebagainya seperti itu Kak Ari. Kemudian yang ketiga ini ada tes warteg Kak. Tes warteg Kak? Iya. Kenapa namanya warteg gitu Kak? Warteg karena yang menemukan ini warteg, tokohnya warteg gitu. Oh warteg. Itu. Jadi bukan warteg warung makan ya Kak. Oke. Iya, seperti gitu. apa itu Kak jadi warteg? Jadi jenis tes ini terdiri dari beberapa gambar, baik dari nanti ada titik-titik, kemudian ada garis terputus. Nah ini tes ini digunakan untuk mengetahui kondisi psikologis dari seseorang seperti itu Kak. Kemudian yang keempat ini ada tes DISC Kak. DISC. Ya, Dispersonality Test namanya. Jadi Dispersonality Test ini merupakan suatu tes untuk mengukur perilaku calon pekerja saat bekerja seperti itu gampangannya seperti itu. Jadi kan DISC ini terdiri dari 4 nih. Jadi D ini merupakan singkatan dari dominance, kemudian I influence, S ini steadiness, kemudian C compliance seperti itu. Nah, D atau dominance ini merupakan suatu tipe orang yang mendominasi dalam bekerja. Nah, ini suatu tipe ini cocoknya menjadi seorang pemimpin Kak. Karena kan dominance ya. Jadi dia bisa menjadi bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Kemudian I ini influence. Jadi berkaitan dengan bagaimana mempengaruhi orang lain seperti itu. Nah, ini biasanya ini adalah orang yang cocok bekerja sebagai divisi marketing Kak, pemasaran seperti itu. Jadi berkaitan dengan orang lain seperti itu ataupun public relation PR gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang S ini steadiness Kak. Jadi steadiness merupakan tipe orang yang tidak suka perubahan gitu. Jadi sukanya yang statis yang gitu statis, ya Kak. tetap gitu. Jadi pekerjaan seperti human resource maupun production ini masuk ke dalam tipe S seperti itu. Kemudian C ini compliant ya kayak. Compliant ini merupakan suatu tipe orang ini yang lebih memfokuskan pada detail, pada ketelitian, pada keakurasian pekerjaan gitu. Jadi orang dengan tipe C ini cocok untuk bekerja di bidang keuangan seperti itu. Karena kan membutuhkan karena kan membutuhkan ketelitian yang tinggi seperti itu sih Kak.
Kemudian setelah DISC ini ada tes Kraepelin nggak? Kraepelin atau Pauli. Jadi ini merupakan tes susunan angka. Soalnya biasanya ada susunan angka dan di situ kita harus cepat untuk mengerjakan karena ini tes digunakan untuk mengukur level atensi orang dalam jangka waktu tertentu. Jadi atensi itu fokus gitu. Perhatian terhadap sesuatu, bagaimana kita fokus terhadap pekerjaan kita, seperti itu kan. Kemudian selanjutnya ini ada tes draw a person test atau mungkin draw a thing test. Jadi bagaimana tes menggambar sesuatu. Ini biasanya yang banyak ditemukan ini tes menggambar orang kan. Gambar orang pohon biasanya ya, kayak pohon seperti itu. Nah, ini digunakan untuk mengukur bagaimana kepribadian seseorang ini. Apakah dia sudah dewasa ataupun matang ataupun dia belum dewasa dan lain sebagainya, seperti itu kan. Kemudian tes selanjutnya ini ada tes MSDT Kak. MSDT Kak. Boleh dijelaskan kepanjangan apa ya? Kepanjangannya itu adalah Management Style Diagnostic Test. Jadi, berarti sejenis tes untuk manajemen diri manajemen dan orang gitu. Kepemimpinan, betul sekali. Jadi tes MSDT ini merupakan jenis psikotes yang berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh kepemimpinan seseorang saat bekerja, seperti itu. Jadi kan MSDT sendiri ini ada beberapa tipenya. Jadi ada tipe birokrat. Ini tipe birokrat merupakan tipe orang yang memimpin sesuai dengan aturan suatu perusahaan yang ada. Jadi tertib seperti itu. Kemudian ada tipe developer. Ini merupakan tipe orang yang ingin selalu mengembangkan sesuatu. Jadi suka pembaruan-pembaruan seperti itu. Dan selain itu juga ada tipe pemimpin yang kurang baik sih Kak. Contohnya adalah tipe missionary, tipe yang selalu menggampangkan orang lain, menyepelekan seperti itu. Kemudian ada tipe deserter, ini merupakan tipe pemimpin yang acuh terhadap tugasnya, seperti itu Kak, dan lain sebagainya, seperti itu Kak. Kemudian selanjutnya ini ada jenis tes grammar Kak. Jadi tes grammar ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bahasa Inggris dari para peserta, seperti itu. Nah, ini yang terakhir Kak, jenis tesnya adalah jenis tes EPPS. EPPS ini merupakan singkatan dari Edward Personal Preference Schedule, seperti itu. Jadi ini merupakan tes untuk mengukur kepribadian juga melalui motif dan juga kepentingan. Oke Kak Ojan, ya. Banyak sekali ya, sobat sekalian, ternyata ada 9, mulai dari tes kemampuan verbal untuk mengukur kemampuan berbahasa seseorang, kemudian ada logika aritmatika, kemudian ada tes warteg, kemudian ada DISC, Kraepelin, Draw a Person Test, kemudian MSDT, Grammar, dan EPPS. Nah oke Kak Uzan, seperti biasa ya, dari acara biru ini tidak akan lengkap kalau tidak ada yang namanya tips-tips mengerjakan psikotes. Boleh dibagi Kak, share ke sobat-sobat sekalian untuk tips-tips mengerjakan psikotes. Oke Kak, sebenarnya tipsnya simple ya Kak. Ini saya nggak punya banyak tips nih gitu. Jadi saya punya satu tips aja Kak. Satu tips Kak? Ya, tipsnya ya kerjakan saja sesuai dengan kemampuan dan kepribadian kita. Karena kan psikotes ini merupakan tes kepribadian kan. Jadi kalau kita misal melebih-lebihkan jawaban yang ada, tentu itu akan membohongi diri kita dan nantinya juga akan membuat rancu gitu ketika kita kemudian lolos interview, ditanyakan kepribadian kamu seperti ini tetapi malah justru berbeda kan, ini kemudian menjadi masalah kan Kak. Jadi tipsnya menurut saya ya kerjakan saja secara jujur, secara mandiri, dan ya kerjakan semampunya, seperti itu. Jadi jangan membohongi diri seperti itu Kak. Jangan minta orang buat ngerjain juga ya. Oke, sobat sekalian, tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu yang disebut dengan psikotes, kemudian jenis-jenis psikotes, dan tipsnya yaitu mengerjakan sendiri semampunya, karena itu kan juga merupakan penilaian atas diri sendiri, seperti itu ya Kak Ojan. Kemudian Sobat Seeker, jangan lupa untuk mengunjungi website kami di www.seeker.id, karena di sana juga terdapat tips-tips karir. Ada juga lowongan pekerjaan yang mungkin sesuai dengan harapan dari Sobat Seeker. Selain itu, di situs www.seeker.id kami juga menyediakan jasa layanan psikotes. Jadi untuk para HRD yang mungkin membutuhkan jasa layanan kami bisa langsung mengaksesnya di www.seeker.id. Selain itu, Sobat HRD juga dapat melakukan
pemasakan jasa lowongan pekerjaan di situs tersebut. Oke, demikian tadi perbincangan kita mengenai psikotes. Nantikan video terbaru dari kami dan jangan lupa untuk melakukan like, subscribe, dan komen channel kami. Dan semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.